Allah untuk memiliki anak. Kemudian apa? Akhirnya dia mendapatkan anak melalui, kalau di dalam perspektif Yudaism atau Kristen itu adalah budaknya, yaitu Hagar. Lalu setelah Ismail berumur 16 tahun, dan kalau boleh dibaca di dalam kitab Anda sendiri, perintah itu adalah mengorbankan anak yang tunggal, mengorbankan anak yang sulung. Bagaimana mungkin Ishak dikatakan anak tunggal, sementara jelas-jelas di dalam kitab Anda sendiri tertulis bahwa Hagar itu dinikahi. Kalau menurut pendeta-pendeta, Hagar dengan Abraham itu berzina. Tetapi sementara ada ayat lain yang mengatakan barang siapa yang mengutuk Abraham maka Allah akan mengutuknya. Barang siapa yang memberkati Abraham maka Allah akan memberkatinya. Siapa yang melakukan itu? Kami. Ketika sedang sholat kami bersalawat untuk Abraham. Kami tidak mengatakan bahwa Abraham berzina sebagaimana yang disampaikan oleh banyak pendeta Anda, bahwa Abraham berzina dengan Hagar. Bagaimana mungkin Tuhan yang turun bolak-balik bertemu Abraham dan Sarah tiba-tiba membiarkan Abraham berzina sehingga lahirlah anak bernama Ismail. Di dalam kitab Anda tertulis, korbankanlah anak tunggal. Siapa yang tunggal? Ismail. Hanya Ismail yang tunggal, Ishak belum lahir. Siapa anak sulung? Ismail. Silakan baca kitab 21:15 di mana hak kesulungan anak tidak bisa digantikan walaupun lahir dari istri yang dicintainya. Saya akan bacakan tentang hak kesulungan anak. Ini Tuhan sendiri yang memberi aturan. Bagaimana mungkin Tuhan mengingkarinya setelah dia memberikan aturan tentang hak kesulungan anak? Di dalam kitab Ulangan 21 ayat 15, saya akan bacakan. Apabila seorang mempunyai dua istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki bagi mereka, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai. Tapi apa yang dilakukan Sarah? Sarah memerintahkan Abraham mengusir Hagar dengan Ismail karena tidak mau berbagi warisan. Bagaimana mungkin Tuhan berpihak kepada Sarah? Kenapa coba tiba-tiba kok malah Tuhan berpihak? Sarah perintahkan Hagar untuk dinikahi oleh Abraham agar punya anak. Ketika Hagar sudah punya anak, Sarah yang salah harusnya Sarah, karena budak bisa apa? Hagar bisa apa ketika diperintahkan untuk hamil oleh Abraham? Tidak bisa Hagar berbuat apa-apa. Tapi kenapa justru ketika Sarah perintahkan Abraham, usirlah Hagar dari rumah, kenapa Tuhan malah seolah kong kali kong dengan orang yang antagonis, yaitu Sarah? Tidak begitu kisahnya, mustahil Tuhan begitu. Ini adalah karena orang Israel tidak mau kalau mereka tidak dikatakan. Yesus sendiri mengatakan, kamu mengaku bahwa Abraham adalah bapakmu, sementara batu ini pun bisa menjadi anaknya Abraham. Artinya mereka berbangga diri, mereka keturunan Abraham, menunjukkan bahwa mereka lah yang paling mulia. Sementara Ismail, bahkan sendiri Ismail dirahmati. Ismail dirahmati menjadi banyak bangsa-bangsa yang akan datang dari Ismail. Nebayot dan Kedar akan berkumpul di rumahku, kata Tuhan. Bacalah kitab Anda. Nebayot Anda tahu siapa? Anak Ismail. Kedar anak Ismail. Tuhan datang dari Seir, Tuhan datang dari Paran. Paran mana? Ada perbedaan dua pandangan. Paran Ismail kah atau Paran mana? Ada 10.000 orang. 10.000 orang kudus. Tahukah Anda? Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukannya. Dialah yang datang Madinah. Kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Karena mereka menunggu Nabi yang turun. Mereka tidak mau Nabi Muhammad karena tidak dari Israel, dari Yahudi. Sama seperti mereka tidak mau Nabi Isa karena tidak lahir dari orang-orang Israel menurut mereka. Mereka memfitnah ibunya Nabi Isa sebagai seorang pezina. Tapi apa yang terjadi? Mereka ada di Madinah. Apa yang mereka lakukan? Menunggu Nabi. Nabi yang tidak bisa membaca di dalam kitab Yesaya. Yang dikatakan ketika kitab ini diberikan kepada seseorang, dia mengatakan, aku tidak bisa baca. Ada dalilnya di kitab Anda. Ada dalil semua. Eskatologi ini saya tidak mau membahas sebenarnya, karena saya tidak mau dikatakan mencaplok nubuatan Nabi saya di kitab orang lain. Tetapi faktanya ada tertulis. Siapa 10.000 orang kudus? Siapa 10.000 kudus? Kalau bukan baginda Rasulullah yang sudah menjalankan nubuatan itu. Ketika berperang, itu ada dalilnya, ada hadisnya. Silakan baca literasi Yahudi di mana mereka sendiri mengatakan, seorang nabi yang turun kepadamu, jangan kau minta nubuat, jangan kau minta mujizatnya,
Tapi kau lihatlah nubuatannya, terpenuhikah atau tidak. Baginda Rasulullah SAW mengatakan Konstantinopel akan ditaklukkan. Konstantinopel ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Baginda Rasulullah banyak sekali menubuatkan dan itu semuanya terjadi. Orang Yahudi sendiri, rabi-rabi mereka di dalam kitab mereka mengatakan nubuatannya yang akan dilihat. Jangan kau lihat mukjizatnya, jangan kau tuntut mukjizatnya, tapi kau lihatlah di dalam nubuatannya apakah terpenuhi atau tidak. Apakah ada dusta dari Rasulullah SAW yang sampai saat ini yang bisa digoreng oleh teman-teman Kristen? Apakah sudah ada penemuan terbaru dari salibis, dari teman-teman Kristen yang menemukan kedustaan baginda Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin orang ini bisa ditolak? Yang mengajarkan kamu untuk hormati ibumu, hormati ibumu, hormati ibumu, ayahmu kemudian. Yang memerintahkan kamu jagalah dirimu karena kamu adalah lelaki terbaik kalau kamu berbuat baik kepada istrimu. Kamulah lelaki terbaik kalau kamu berbuat baik pada istrimu. Itukah ajaran iblis? Yang mengajarkan jagalah tangan dan lisanmu untuk berbuat jahat kepada manusia. Itukah ajaran iblis? Yang mengajarkan hukum, bahkan kamu tidur pun diajarkan, miringlah ke kanan. Duduklah kamu ketika minum. Tutuplah pandanganmu kepada wanita. Inikah ajaran iblis? Jadi Uni bertanya kembali kepada Jerry. Silakan Jerry renungkan dan pelajarilah Alkitab. Kembalilah ke teks aslinya, bahasa Ibraninya. Walaupun tidak mengerti bahasa Ibraninya, terjemahkan. Terjemahkanlah di The Bible Hub ada. Bahasa Yunaninya silahkan diterjemahkan. Bible Hub ada. Kita punya aplikasi yang gampang sekali. Silahkan mendalami apapun yang ingin didalami. Insya Allah Uni siap. Kalau memang Jerry ingin mempelajari Al-Quran, insya Allah Uni akan temani Jerry. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga Allah merahmati. Cuman memang ada beberapa hal yang saat ini yang Jerry sendiri kan ketakutan Bunda ya, karena memang ya apa yang Bunda sampaikan kemarin dan hari ini ya aku juga sudah sedikit cari tahu gitu kan Bunda ya, dan apa yang Bunda sampaikan itu juga benar gitu kan. Ini yang sempat aku nggak bisa lagi bantah gitu. Nah cuman yang permasalahannya Bunda, mungkin aku sendiri khawatir gitu, khawatir ya karena aku punya keluarga, aku punya lingkungan gitu. I know that. Aku punya. Takutlah kepada Allah saja, karena Allah lah yang akan menjagamu. Jangan sepelekan Tuhan sang pencipta alam. Hari ini Gary mungkin tidak mengambil keputusan yang tepat. Nanti di akhirat akan berhadapan dengan Uni sudah katakan, Bunda sudah katakan bahwa Jerry kita sudah berbicara hal ini dan Anda yang memilih. Tapi renungkanlah, mintalah kepada sang pencipta. Ya, sang pencipta alam, mudahkanlah bagiku. Sudah, gitu saja. Jadi semoga dimudahkan. Uni percaya semoga saja Jerry dipermudah apapun itu keputusan Jerry, dan semoga Allah merahmati. Dan kalau ada apa-apa tolong hubungi, bisa japri Uni minta nomor handphonenya. Uni ingin berhubungan secara intens untuk mungkin karena Uni juga punya ada yayasan, kita punya yayasan mu'alaf yang insya Allah di mana di situ akan dibantu apapun permasalahan yang timbul. Ketika ada teman-teman yang mu'alaf, kita akan mensupport sepenuh hati. Kita punya yayasan itu dan insya Allah sudah cabang di Indonesia sudah banyak sekali. Dan apapun permasalahan para mu'alaf, insya Allah teman-teman Uni yang ada di Geraha Mu'alaf sudah bisa counter apapun itu, masalah hukum, masalah jaminan, apapun insya Allah. Tapi ya kembali lagi, Jerry pelajarilah Alkitabnya, lalu kembalilah kepada Uni kembali jika memang apapun yang Jerry ingin tanyakan. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya Dek. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda ya. Aku sangat terbantukan beberapa hari ini ya karena peran lihat PT-PT-nya Bunda juga sudah banyak lihat yang debat-debatnya Bunda juga, dan aku bersyukur banget bisa kenal Bunda ya. Semoga Allah juga selalu jaga Bunda gitu kan. Artinya ya di sana harapannya ke depannya mungkin banyak teman-teman saudara-saudara yang lain juga yang bisa juga dapat apa yang kemudian aku dapatkan hari ini gitu. Aku harap seperti itu. Harapan kita bersama. Harapan kita semua kita berkumpul di jannah Allah. Kita berkumpul di sana saling mengucapkan salam. Selamat ya Jerry adikku. Itu harapan kita bersama. Iya, terima kasih Bunda.
Oke, baiklah. Makasih Bunda ya untuk Ya, ini ya. Mungkin aku juga mohon bantu di doa juga ya, karena insya Allah. ya Insya yang Allah. aku Amin. hadapi juga mungkin Ya, lingkungan aku, keluarga aku juga berharap Bunda bisa doakan juga amin, untuk amin ya depannya Rabbal Bunda. alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Oke, alamin. makasih Bunda. Ya, sama-sama Adik. Makasih Bunda ya. Selamat malam. Sehat selalu. Ya.